Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar di dalam bagaimana pelayanan Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh luar biasa. Kita melihat hari-hari ini bahwa banyak sekali hal-hal yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kita. Bahwa kita gereja Tuhan, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan adalah orang-orang yang menjadi panutan atau teladan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka sebab itu di dalam Filipi berkata bahwa hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kenapa seperti itu? Karena kita adalah orang-orang percaya yang dijadikan Tuhan untuk memberitakan Injil dengan sungguh luar biasa dan sungguh heran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup berpadanan dengan Kristus itu adalah hidup layak bagi Kristus. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa layak? Maka kita harus melekat dengan Kristus sehingga kita bisa dikatakan layak. Kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kita terus belajar. Mungkin kita berkata bahwa aku belum mencapai 100% hidup seperti Kristus, tetapi belajar dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu adalah sangat penting, dan terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana cara kita menindaklanjuti karya Tuhan yang sungguh besar itu dalam hidup kita. Nah, sehingga kita dikatakan layak bagi Kristus. Kalau layak, kata-kata layak adalah sesuatu kata yang dimana itu menjadi sempurna di dalam Kristus, ya, layak bagi Kristus. Dan hidup berpadanan dengan Kristus, ya, lawan katanya adalah hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi orang-orang, ya, ada yang hidup berpadanan dengan Kristus, ada orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, ini adalah dua tempat di mana kita sekarang hidup. Ada begitu banyak orang hidup berpadanan dengan Kristus, ada banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, Filipi pasal 3 ayat 18 berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Menjadi seteru salib Kristus, ya, itu adalah orang-orang yang tidak berpadanan dengan Kristus. Nah, kita berada di posisi yang mana? Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya harus hidup berpadanan dengan Kristus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30 yang kita telah baca, ya, ada ciri-ciri orang yang berpadanan dengan Injil Kristus di sini. Yang pertama adalah orang itu berdiri teguh di dalam satu roh, yang kedua sehati sejiwa, dan yang ketiga tiada gentar atau tiada takut atau tidak takut. Nah, jemaat mula-mula yang mengalami terobosan iman di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu menunjukkan bagaimana ketiga hal ini adalah menjadi ciri-ciri orang yang berpadanan dengan Injil Kristus, di mana ketika gereja mula-mula
mengalami terobosan di dalam Tuhan, sehingga jiwa mereka terus ditambahkan oleh Tuhan, dan bahkan iman mereka bertumbuh dengan begitu pesatnya sehingga jiwa-jiwa boleh bertambah setiap hari. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 kita akan membaca, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara yang terkasih, bahwa tetap ya satu di dalam satu roh, ya, itu bukan mengenai bagaimana pribadi kita, bagaimana keinginan kita, dan atau bagaimana kemauan kita, tetapi satu roh itu adalah satu visi bersama-sama, milik bersama-sama, ya. Bahwa satu roh itu menandakan bagaimana kehidupan mereka adalah kehidupan di dalam Kristus secara bersama-sama di dalam satu roh, ya. Bahwa tidak ada sesuatu hal yang lain yang menjadi tolak ukur hidup mereka, tetapi yang menjadi dasar dari hidup mereka, roh mereka, yaitu memberitakan Injil. Dan itu adalah satu dasar yang teguh di dalam hidup mereka, untuk mereka, ya, akhirnya kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya tidak ada satu perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada satu perbedaan kamu orang Yunani, kamu orang Yahudi, tidak ada satu perbedaan kamu orang Indonesia, kamu orang bukan Indonesia. Tidak ada satu perbedaan, ya, bahwa kamu suku A dan saya suku B. Tetapi di sini adalah satu roh, di mana satu, ya, bersatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 berkata, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika ada satu roh, ketika bertekun dan sehati sejiwa, ya, satu tujuan, yaitu pemberitaan Injil, ya, Kristus harus diberitakan, maka ada sebuah terobosan yang luar biasa, sehingga, ya, jumlah mereka ditambah-tambahkan. Bukan mengenai bagaimana jumlah mereka ditambahkan, tetapi mengenai bagaimana bisa jumlah itu bisa bertambah setiap hari, karena ada kesatuan roh, karena ada ketekunan dan satu hati di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, hidup kita, ya, berpadanan dengan Injil Kristus, maka kehidupan kita akan mengalami terobosan. Nah, bagaimana mereka gereja mula-mula ini menjadi gereja yang bertumbuh dan menjadi terobosan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena setiap hari mereka belajar di dalam pengajaran yang benar, belajar di dalam firman Tuhan, bagaimana kehidupan mereka boleh berubah, bertumbuh, dan memberkati banyak orang. Tentunya kehidupan kita, ya, bukan saja hanya untuk diri kita, tetapi kehidupan kita harus berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kita percaya bahwa kita bisa, dan kita katakan kita bisa. Nah, oleh sebab itu, ya, apa yang sudah Tuhan percayakan hari-hari ini buat kita, oleh sebab itu tetap kita pegang, dan kita akan berbuah, dan buah itu akan lebat, dan buah itu akan dirasakan oleh banyak orang. Bukan mengenai tiap-tiap hari jumlah mereka ditambah oleh Tuhan, tetapi bagaimana setiap hari, ya, hidup mereka mengalami perubahan. Jadi sebelum jumlah ditambahkan, hidup mereka mengalami perubahan dulu. Jika hidup kita orang percaya tidak mengalami perubahan, mustahil pemberitaan Injil akan tersiar ke seluruh dunia. Mustahil pemberitaan Injil akan didengar oleh orang. Tetapi mulai dari kehidupan kita, ya, kita bertekun sehati, tetap satu roh,
di dalam pemberitaan Injil yang benar. Berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa, di sini dikatakan ya. Yang pertama adalah sama-sama berjuang dalam pemberitaan Injil. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Sama-sama berjuang, belajar di dalam kehidupan sepadan dengan Kristus, yang pada akhirnya bukan menjadi sebuah pembelajaran lagi, tetapi pada akhirnya akan menjadi sebuah gaya hidup yang hidup kita berpadanan dengan Kristus. Yang tadinya kita belajar untuk kita hidup ya, di dalam menghidupi apa yang Kristus sudah ajarkan buat kita, ya, pada akhirnya itu menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukanlah segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut. Kita melayani Tuhan, tetapi dengan bersungut-sungut, maka kita tidak akan menjadi berkat di antara sesama. Ya. Itu tidak akan menjadi gaya hidup kita. Tapi gaya hidup orang percaya adalah tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Firman Tuhan berkata bahwa lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Benar, kita melakukannya hari-hari ini. Mungkin ya, itu pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan sekuler. Apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan takut dan gentar, seperti melakukan untuk Tuhan. Tiada gentar dan takut dikatakan. Penganiayaan sudah terjadi saat pertama Injil diberitakan pada waktu itu. Ya, bahkan Paulus memberi pesan ya, yang pertama, jangan takut dan gentar, teruskan pemberitaan Injil. Yang kedua, tekanan bisa ada tetapi tetap beritakan Injil. Pesan yang ketiga berkata, jangan mengancam, melawan atau membalas. Keberanian bukan berarti identik dengan kekerasan. Oleh sebab itu, beritakan Injil apapun situasinya. Inilah waktunya yang tepat, saudara. Tuaian sudah menguning dan siap dituai. Pesan ini terjadi ya akibat begitu banyak tekanan-tekanan yang terjadi ya terhadap teman-teman di pelayanan pada waktu itu. Rasul Paulus memberi pesan ya, jangan takut dan gentar. Apa yang engkau hadapi, terus beritakan firman Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini buat kita Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, apa yang ada di hadapan kita, terus kita melangkah. Jangan takut dan gentar. Tuhan menyertai hidup kita. Yang kedua, ya, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita bisa saja terjadi. Entah itu tekanan dari keluarga, entah itu tekanan dari sanak saudara, tekanan dari pekerjaan, tekanan dari orang-orang sekeliling kita, tekanan dari orang-orang sekitar kita. Tetapi tetap beritakan Injil. Beri kesaksian yang hebat bahwa Yesus, bahwa Kristus adalah juru selamat semua orang. Yang ketiga, kita tidak identik dengan kekerasan. Sebab itu jangan pernah ada ancaman, jangan pernah melawan, jangan pernah membalas. Ya. Keberanian kita bukan identik dengan kekerasan ya. Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika engkau ditampar pipi kirimu, beri pipi kanan. Kasihlah orang-orang yang membencimu. Bapak Ibu Saudara, inilah ajaran kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan ya, bahwa Kristus hadir untuk memberi makna dalam hidup kita ya. Saudara yang terkasih, iman dan penderitaan itu adalah kasih karunia Allah. Ya. Iman itu pemberian Allah. Penderitaan demi kebenaran adalah pemberian Allah juga. Ya. Iman
adalah pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman, pemberian Allah. Tetapi salib Kristus, penderitaan demi kebenaran, itu adalah pemberian Allah juga. 1 Petrus 2 ayat 19 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saat sekarang ini banyak orang yang mau melayani Tuhan tetapi tidak mau memikul salib. Mereka hanya berfokus pada kesenangan pribadi atau apa yang menurutnya enak dan suka hatiku lah. Saudara yang terkasih, hidup berpadanan dengan Kristus tidak bisa kita suka-suka hidup kita. Ya, banyak orang melayani Tuhan, ya, tetapi tidak memperhatikan hidupnya. Mereka melayani seolah-olah bahwa mereka sudah benar di hadapan Tuhan. Dan kehidupan mereka seperti apa yang mereka inginkan, bukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka saat mereka melayani, tubuh mereka melayani, tetapi roh mereka, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi di dalam Yohanes berkata bahwa jika kita tidak menempel kepada pangkal pohon, ya, pada pokok anggur itu, ya, maka kita tidak akan berbuah. Nah, sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan, mari berikan hidupmu di hadapan Tuhan. Jika engkau belajar, ya, dan belajar terus apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan izinkan di dalam pelayanan. Jangan bersungut-sungut, jangan bersusah hati, tetap bersuka cita firman Tuhan katakan, ya. Jangan apa yang menurut kita enak di dalam pelayanan, maka kita melayani Tuhan. Jika hatiku tidak enak melayani Tuhan, maka aku tidak melayani Tuhan karena hatiku tidak enak. Itu artinya suka-suka kita, tetapi hidup kita adalah bagaimana maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang seperti itu dengan tidak sengaja Bapak Ibu Saudara itu sudah menjadikan diri kita sebagai Allah, ya, seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Toh aku masih bisa, aku bekerja keras, ya, aku bisa menghasilkan itu karena aku bekerja keras. Aku menghasilkan, aku bisa dapat membeli ini dan itu karena kerja kerasku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, secara tidak sengaja kita sudah menghilangkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, berikanlah hidupmu di hadapan Tuhan. Apa yang engkau punya hari ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah pemberi segala-galanya. Tuhanlah sumber dalam kehidupan. Ya. Yang penting aku bisa melayani Tuhan tanpa hidup seperti Kristus pun tidak apa-apa. Yang penting hidupku melayani Tuhan. Banyak orang seperti itu. Kalau kita hanya seperti itu, yang penting aku melayani Tuhan, maka kita seperti artis. Kita seperti mereka yang suka menyanyi di panggung, tetapi kita tidak mengenal bagaimana kehidupan mereka. Nah, kita bukan artis, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini, ya. Sebagai gereja Tuhan, mari kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Kita adalah miliknya, maka berikan hidupmu untuk dipakai Tuhan. Kita adalah suratan yang terbuka, maka jadilah berkat bagi hidup. Kita dijadikan serupa dengan gambarannya, maka ikuti teladan Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan, ini waktunya Tuhan memberikan lawatan buat umat-umatnya. Waktunya kita menuai, waktunya kita mengabarkan Injil lebih luas lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi,
bagaimana virus ini, bagaimana COVID ini berakhir. Tapi kita tahu bahwa pemberitaan Injil harus terus dilakukan. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, Injil Kristus harus tetap dikabarkan sampai seluruh bumi dipenuhi dengan kuasa surgawi. Tuhan Yesus memberkati.